Nadia sebagai dokter. Saya Ria Amalia Amri sebagai fisioterapi. Saya Nur Farida sebagai perawat. Saya Sri Emiliana sebagai apoteker. Saya Putri Amalia sebagai ahli gizi. Selamat Menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oke, di sini sebagai tim kita akan mendiskusikan tentang mengelola diabetes bersama. Oke, di mana di sini saya sebagai fisioterapis akan memandu jalannya diskusi kita. Oke, baik, untuk pertama kepada dokter mungkin ini menyampaikan sesuatu. Oke, baik, di sini sebagai dokter saya tentu ingin membicarakan hasil pemeriksaan pasien setelah melihat hasil tes. Nah, jadi pasien ini setelah saya lihat hasil tesnya itu ternyata dia mengalami penyakit diabetes. Nah, seperti yang kita tahu bahwa diabetes mellitus kan adalah kondisi di mana kadar gula darah pasien ini lebih tinggi dari batas normal. Nah, gula darah atau glukosa kan merupakan sumber energi atau untuk manusia. Namun pada diabetes tubuh pasien ini tidak dapat menggunakan glukosa secara efektif. Nah, inilah kemudian menyebabkan kurangnya produksi insulin atau ketidakmampuan tubuh untuk menggunakan insulin dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Bagaimana perawat? Ya baik, selamat siang. Di sini saya sebagai perawat, ini saya akan memberikan informasi mengenai penggunaan gula darah dan perbedaan insulin. Ini adalah langkah penting dalam penggunaan diabetes pasien. Terus, adapun langkah pertama yang bisa kita bicarakan tentang pengukuran gula darah. Pengukuran ini penting untuk memantau sejauh mana gula darah pasien terkendali. Pasien ini akan perlu melakukan pengukuran secara teratur dan hasilnya dapat dicatat dalam jurnal gula darah. Jadi ahli gizi mungkin ini. Baik, saya di sini sebagai ahli gizi. Di sini saya akan memberikan saran diet yang sehat untuk membantu mengelola diabetes pasien. Nah, diet yang tepat dapat meningkatkan pemeriksaan dalam kadar gula darah. Nah, pertama yaitu memfokuskan pada karbohidrat kompleks seperti biji-bijian itu, sayuran dan buah-buahan. Yang kedua itu memperhatikan porsi makan dan mempertimbangkan untuk makan yang disediakan dalam jumlah gizi. Artinya membantu untuk menghindari lonjakan gula darah yang signifikan setelah makan. Selanjutnya itu protein juga penting. Dengan pasien meminum sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, kacang-kacangan dan tahu. Protein membantu menjaga kenyang lebih lama. Mungkin itu saja. Baik, saya bagian dari yang di apoteker. Di sini saya akan memberikan saran terkait pengelolaan obat untuk memastikan bahwa penggunaan obat berjalan dengan aman dan efektif. Yang pertama itu memastikan untuk mengonsumsi obat sesuai dengan dosis yang ditentukan oleh dokter dan jangan untuk mengubah dosis tanpa ada konsultasi terlebih dahulu bagi pasien. Yang kedua, jika pasien merasa ada yang samping atau jika obat tidak bekerja seperti seharusnya, segera mendapat tim medis. Mungkin diperlukan penyesuaian dosis atau perubahan dalam regimen obat pasien. Dan yang terakhir itu menghindari menggandakan dosis tanpa persetujuan dokter. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan risiko efek samping atau bahkan overdosis. Baik, di sini saya sebagai fisioterapis, langkah pertama yang akan saya ambil yaitu melakukan pemeriksaan fisik menyeluruh untuk memahami kondisi tubuh pasien. Nah, ini mungkin melibatkan pemeriksaan kekuatan, fleksibilitas dan keseimbangan. Lalu program latihan yang saya rekomendasikan atau mencakup kombinasi latihan aerobik dan latihan kekuatan. Latihan kekuatan seperti angkat beban ringan,
dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Yang penting untuk mengelola diabetes. Mungkin itu saja dari saya. Lalu, apakah saudari sekalian masih memiliki argumennya? Oh ya, saya tambahkan sedikit ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya terkait kurangnya produksi insulin dalam tubuh si pasien ini, seperti yang kita tahu bahwa insulin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berperan dalam membantu glukosa masuk ke dalam sel untuk diubah menjadi energi. Namun dengan diabetes, proses ini akan terganggu dan menyebabkan penumpukan glukosa dalam darah. Nah, konsekuensi yang bisa didapatkan oleh pasien ketika mengalami hal demikian, di mana kadar gula darahnya tinggi dan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang berjangka panjang, misalnya seperti masalah jantung, kerusakan saraf, dan masalah mata. Nah, namun di sini dengan perawatan yang tepat kita dapat mengelola diabetes dengan baik. Jadi saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik untuk mengelola diabetesnya pasien, karena perawatan yang akan diberikan kepada pasien ini melibatkan banyak langkah, misalnya pengaturan diet seperti yang disampaikan oleh ahli gizi, kemudian aktivitas fisik yang teratur juga, kemudian penggunaan obat dan insulin dari perawat yang disampaikan tadi. Nah, hal-hal ini akan memberikan edukasi juga lebih lanjut tentang perawatan harian pada pasien. Jadi saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik untuk mengelola perawatan terkait penyakit diabetes pada pasien. Mungkin itu saja. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih dokter Natalia. Lalu masih ada lagi? Dan saya tadi sedikit menambahkan terkait pemberian insulin. Ini mungkin diperlukan jika pasien tidak dapat menghasilkan insulin dengan cukup. Nah, insulin dapat diberikan melalui suntikan atau menggunakan alat pengukur insulin. Pemberian insulin harus sesuai dengan dosis yang telah ditentukan oleh dokter tadi. Nah, selanjutnya ada pun faktor penting, yaitu menjaga pola makan yang sehat. Nah, terus mengikuti akan memberikan saran lebih lanjut tentang diet yang sesuai untuk diabetes. Terakhir dari makanan tinggi gula dan karbohidrat sederhana, dan pastikan untuk mengonsumsi makanan yang kaya serat. Benar dengan maksudnya ini. Baik, sampai di sini kita menambahkan sedikit saran diet dalam mengelola perawatan diabetes pada pasien. Pertama itu memberitahu pasien untuk mengonsumsi yang sehat seperti makan buah buahan dan memberi konsentrasi yang dilakukan dalam alpukat. Selanjutnya itu mengonsumsi sayuran hijau yang baik karena kaya serat dan nutrisi. Dan selanjutnya itu mengendalikan asupan garam. Dan pastikan untuk minum air cukup setiap hari, karena air membantu menjaga hidrasi dan membantu fungsi organ tubuh. Dan yang terakhir itu memperhatikan indeks glikemik makanan pada pasien, memberikan pasien untuk memilih makanan yang indeks glikemik rendah untuk menghindari lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Kalau dari saya, yang perlu diperhatikan di sini adalah potensi interaksi antara obat-obatan dengan apa yang dikonsumsi oleh pasien. Beberapa obat mungkin saling berinteraksi, baik dengan makanan atau dengan obat lain yang dikonsumsi oleh pasien. Selanjutnya, pastikan untuk penyimpanan obat dengan benar sesuai petunjuk dan periksa tanggal kadaluarsa secara teratur. Jika pasien memiliki obat yang tidak digunakan atau sudah kadaluarsa, bisa dikonsultasikan dengan saya atau dokter. Dan yang terakhir itu, pengelolaan obat yang baik merupakan bagian krusial dari perawatan diabetes pada pasien. Saya akan selalu ada untuk membantu memastikan bahwa penggunaan obat berjalan lancar dan aman. Jika ada yang perlu didiskusikan oleh pasien lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami. Di sini saya juga ingin menambahkan, di sini saya akan memulai dengan intensitas ringan atau sedang, terutama jika pasien tidak secara fisik aktif sebelumnya.
Di sini saya akan memastikan program latihan disesuaikan dengan kemampuan dan kesehatan pasien. Lalu saya juga akan bekerja sama dengan pasien untuk memonitor respon tubuh terhadap latihan dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Di sini penting untuk konsisten dalam berolahraga, tetapi juga mendengarkan tubuh pasien dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan masalah pada kesehatan. Jadi mungkin itu saja dari saya. Oke, mungkin sudah jelas dari beberapa yang sudah disampaikan. Jadi saya harap dari setiap yang kesehatan yang ada di sini, baik perawat, medis dan fisioterapis, ketika ada hal yang ingin dikendaki kepada pasien, harap disampaikan dengan jelas kepada pasien agar pasien juga dapat meningkatkan kepercayaannya terhadap kita untuk mengelola penyakit diabetesnya. Mungkin itu saja. Oke, baik. Mungkin itu saja hasil diskusi dari tim kita tadi. Saya harap semua dapat memahami apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Adapun nanti jika kita ingin mengubah atau ingin menambahkan sesuatu, saya harap kalian datang pada rapat selanjutnya jika diperlukan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.